Welcome back to Cinelis, tempat dimana lu bisa dapet banyak rekomendasi film-film seru buat bekal tontonan lu semua. Sekali lagi gue bakal ngebahas film Indonesia, tapi kali ini khusus genre action. Ini salah satu genre yang masih lumayan jarang ya disentuh sama sineas kita. Saking jarangnya nih, misal orang-orang suruh nyebutin film action Indonesia yang bagus, gue yakin jawabannya gak akan jauh-jauh dari Dwi Logi The Raid. Dan jawaban itu sebenarnya gak keliru ya, karena dua film The Raid emang bukan cuma terbaik di Indonesia, tapi juga udah ngubah wajah genre action di seluruh dunia. Berkat The Raid, sineas di luar sana termasuk di Hollywood itu berlomba-lomba buat ngelahirin action yang gak cuma asal nampilin ledakan atau tembak-tembakan dibantu trik kamera, tapi bener-bener memperhatikan koreografi. Nah, tapi bukan cuma The Raid aja film action lokal yang keren, dan di video Cinelis kali ini gue mau ngomongin judul-judul lain yang gak kalah seru. So, langsung aja ya, kita mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama kita balik dulu ke era 2000-an, akhir 2000-an. Itu era dimana perfilman kita mulai dikuasai sama horor-horor mesum berkualitas jongkok. Dan di tengah masa kegelapan itu muncul harapan berupa calon bintang laga dunia, yaitu Iko Uwais yang melakoni debut aktingnya di Merantau. Di situ Iko meranin Yuda, seorang pemuda Minang ahli silat harimau yang di perantauannya bersinggungan dengan gembong perdagangan manusia. Jadi talenta Iko ini ditemuin sama sutradara Gareth Evans, dan kayak kita tahu, duet ini nantinya bakal mengguncang dunia lewat The Raid. Dan Merantau emang bisa dibilang adalah prototype buat The Raid ya. Di film itu lo bisa ngeliat gimana Gareth Evans ngetes beberapa formula action yang nantinya dia sempurnakan di The Raid. Kalau lo belum nonton, Merantau bisa ditemuin di iTunes. Gak lama setelah Merantau, tepatnya setahun kemudian, alias masih di era kegelapan perfilman Indonesia, Lucky Kuswandi muncul dengan debut penyutradaraan dia lewat Madam X, sebuah film superhero komedi yang gue yakin gak akan bisa dirilis sekarang. Kenapa? Karena jagoannya adalah seorang cowok yang berdandan ala cewek. Settingnya tuh ngambil sebuah negeri antah berantah yang dikuasai oleh politikus kotor, dan satu-satunya harapan negeri itu terletak pada Adam, seorang penata rambut yang diperankan sama Aming. Bermodalkan peralatan make up, sepatu hak tinggi, serta dandanan nyentrik lainnya, Adam berubah jadi Madam X, superhero gender fluid yang menggabungkan kekuatan bela diri macho dengan tarian feminin. Jauh sebelum bumi langit muncul dengan suguhan superhero berbudget besar mereka, Madam X udah lebih dulu tampil, bahkan dengan gaya yang jauh lebih segar. Dan buat yang penasaran, film ini bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Barulah 2 tahun selepas Madam X, skena action dalam negeri itu mulai menampakkan taringnya. Apalagi kalau bukan lewat The Raid. Gak perlu gue bahas panjang lebar lagi lah soal film ini. Bahkan setelah lewat 1 dekade, gue masih ingat hype sebelum perilisannya, yang awalnya tuh dikasih judul Serbuan Maut. Kabar kalau dia tayang di Festival Film Toronto dan dapat respon luar biasa, sampai keterlibatan Mike Shinoda di penggarapan musik. Semua itu munculin rasa penasaran yang gede banget. Dan pas filmnya tayang, semua harapan tinggi itu terbayar lunas. Gareth Evans melahirkan action brutal satu lokasi yang gak pernah mengendurkan ketegangannya sedikit pun. Dan kalau lo pengen ngerasain ketegangan itu sekali lagi, The Raid bisa ditonton di video dan klik film. 2 tahun setelah The Raid, sequelnya yang udah lama ditunggu, yaitu Berandal, akhirnya tayang. Kali ini Gareth Evans meningkatkan skala filmnya, cerita yang lebih luas dan mengeksplorasi mitologi dunia kriminalnya, ditambah action yang juga lebih masif dan variatif. Itu menjadikan Berandal sebuah sequel sejati. Karena pada hakikatnya sebuah film yang sukses itu wajib untuk menawarkan hal baru yang lebih besar di sequelnya. Sayang di saat The Raid pertama dengan budget lebih kecil itu mendapatkan sukses dengan perolehan 1,8 juta penonton, The Raid 2 dengan budget yang membengkak jauh lebih gede itu terhitung kurang sukses, terhitung agak rugi walaupun berhasil mengumpulkan 1,4 juta penonton. Akibatnya penutup trilogi yang sempat direncanakan pun sampai sekarang belum terdengar kabarnya. Jadi untuk sementara ini lo cuma bisa nonton ulang Berandal yang ada di video. Tapi walaupun secara box office nggak sesukses film pertamanya, Berandal tuh tetap bikin popularitas genre action di Indonesia makin meningkat. Dan setahun setelahnya rilislah 3 Alif Lamim garapan Anggi Umbara. Setelah sebelumnya bikin komik 8 yang meskipun sukses besar secara pendapatan tapi lemah dari segi kualitas, Anggi itu mengejutkan banyak orang melalui 3 ini. Bukan cuma menawarkan action seru, ceritanya pun kuat dengan pembangunan dunia yang juga kaya, di mana Anggi menggabungkan elemen futuristik berlatar tahun 2036 dengan sentuhan islami mengenai 3 sahabat jago silat lulusan pesantren yang terpaksa saling berhadapan di tengah kekacauan negara akibat maraknya aksi terorisme. Film ini bisa ditonton di video.
Terus kita lompat setahun kemudian, setelah tampil sebagai cameo di Star Wars The Force Awakens, Iko Uwais akhirnya muncul lagi di proyek lokal. Kali ini di garapan duo Mo Brothers, Timo Cahyanto dan Kimo Stambul. Kali ini Iko memerankan seorang pemuda yang kehilangan ingatan setelah kepalanya tertembak. Dan melalui headshot ini, Timo dan Kimo membuktikan kalau mereka nggak cuma jago menyuguhkan teror di horor, tapi juga cukup kompeten ngebikin action. Film yang nampilin banyak nama besar lain dari Chelsea Islan, Julie Estelle, Aryo Bayu, Bron Palarai, dan masih banyak lagi ini juga bisa lo tonton di banyak streaming. Ada di Netflix, WeTV, Disney Plus Hotstar, Video, sampai Prime Video. Setelah headshot, Timo dan Kimo mulai jalan sendiri-sendiri, gak lagi tergabung sebagai Mo Brothers sampai sekarang. Dan di saat Kimo masih setia dengan horor, Timo justru makin sering ngegarap action. Salah satunya adalah di The Night Comes For Us, yang jadi film original Netflix ini. Sempat tertunda lama, bahkan pernah dinyatakan resmi batal dibuat. Passion Project Timo ini akhirnya tayang pada tahun 2018. Iko Uwais kembali diajak main, tapi sebagai antagonis. Sedangkan posisi protagonis diisi oleh lulusan The Raid lain, yaitu Joe Taslim, yang memerankan Ito, seorang pria yang membelot dari gengnya demi menyelamatkan gadis cilik. Dari situlah pertumpahan darah dimulai, dan bahkan dibandingin sama dua film The Raid nih, The Night Comes For Us jauh lebih brutal, bahkan sering lebih dekat ke arah film horor eksploitasi daripada action biasa. Sebuah hal yang wajar ya, mengingat aslinya Timo adalah sutradara horor. Dan di tahun yang sama, bioskop kita kedatangan sosok legendaris yang turun gunung. Setelah dulu popularitasnya meroket di televisi, yaitu Wiro Sableng. Vino G. Bastian memerankan karakter ciptaan ayahnya, Bastian Tito, selaku penulis seri novel Wiro Sableng. Digarap oleh sutradara Angga Dwi Masa Songko, Wiro Sableng mampu menghadirkan aksi blockbuster yang lumayan solid, sesuatu yang pada saat itu masih jarang banget ada di industri perfilman kita. Sayang karena beberapa alasan yang nggak bisa gue ungkap di video ini, sequelnya yang rencananya bakal mempertemukan Wiro Sableng dengan Pangeran Matahari yang diperankan Abimana masih belum menemukan titik terang. Untuk sekarang lo bisa tonton lagi Wiro Sableng di Netflix. Loncat ke 4 tahun kemudian, rilis Preman, yang buat gue adalah salah satu film action Indonesia paling underrated dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2021, film ini sempat tayang di Festival Film JAV sebelum rilis tanpa promosi di Prime Video dengan judul internasional The Silent Fury. Sayang banget jarang yang tahu, padahal Preman ini luar biasa kreatif. Alurnya bercerita tentang Sandi, seorang preman tuli jago bela diri sekaligus anggota sebuah ormas yang memutuskan membelot setelah putranya jadi saksi sebuah pembunuhan. Dibuat sama sutradara Randolph Zaini, Preman nampilin action yang belum pernah ada di perfilman kita dengan mitologi dunia yang unik, karakternya entrik, serta gaya segar yang mengambil banyak inspirasi dari karya-karya Quentin Tarantino. Dan yang terbaru ada satu lagi film original Netflix bikinan Timo Cahyanto, yaitu The Big Four. Sebuah film yang ngebuktiin kalau Timo adalah sutradara serba bisa. Karena beda sama karya-karya dia biasanya yang cenderung kelam, kali ini Timo berani nambahin elemen komedi yang kental. Mengisahkan 4 pembunuh bayaran yang jadi incaran seorang psikopat misterius, The Big Four adalah perpaduan sempurna antara action blockbuster megah dengan komedi yang tampil luar biasa lucu. Berkat kreativitas naskah serta penampilan mumpuni jajaran pemainnya, terutama Abimana dan Lutesia. Nggak tahu kegilaan apa lagi yang bakal dilahirkan sama Timo Cahyanto setelah ini. Mungkin si Buta dari Gua Hantu, atau malah lebih dulu sequel Rumah Dara. Mari kita tunggu. Oke, itu tadi adalah beberapa film-film action Indonesia terbaik versi Cinelis. Kalau misalkan lu punya versi yang lain, lu punya film lain yang belum disebut di daftar ini, feel free tulisin itu di kolom komentar, rekomendasiin itu. Bisa juga lo tulisin bisa ditonton di mana. Dan kalau misalkan lo ngerasa video-video kami itu ngebantu buat kasih rekomendasi tontonan, bisa di-share juga di medsos lo buat saling berbagi rekomendasi juga sama teman-teman yang lain. Oke, dan kalau gitu sampai ketemu di list-list berikutnya.